Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 SKL 2D ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu prinsip kerja dan starting motor sinkron. Di mana untuk nama kelompoknya sendiri, yang pertama ada Arif Bagus Saputra, yang kedua Irfan Agus Setiawan, kemudian yang ketiga Ismail Zudi, yang keempat Muhammad Taufik Ihsan, yang kelima Rasidan Bramasta Nurhasi, yang keenam Roni Marsian, yang ketujuh yang terakhir Riswanda Yuwantama. Prinsip kerja motor sinkron. Motor sinkron bekerja berdasarkan prinsip penguncian magnet, di mana di sini saya telah menyediakan gambar kutub magnet, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Saat dua kutub yang berbeda didekatkan satu sama lain, jika magnetnya kuat, maka akan menimbulkan kekuatan yang luar biasa. Hal ini karena adanya gaya tarik-menarik dari kedua kutub tersebut. Nah, jadi gambar yang pertama yang di atas ini menjelaskan bahwasanya ketika kedua kutub didekatkan, kemudian kutub tadi itu mempunyai gaya magnet yang cukup besar, maka akan menimbulkan kekuatan yang lumayan besar juga. Nah, untuk gambar yang kedua itu memaparkan bahwasanya kondisi kedua magnet dikatakan magnetis jika dalam keadaan terkunci. Dalam keadaan terkunci di sini maksudnya itu saling mengikat satu sama lain. Sehingga ketika salah satu magnet berputar, maka yang lainnya akan ikut berputar ke arah yang sama dengan kecepatan yang sama karena gaya tarik antara yang satu dengan yang lainnya. Hal ini terjadi karena kondisi penguncian magnet. Pada motor sinkron 3 fasa, stator dililitkan dua kutub untuk menghasilkan medan magnet. Pada gambar ini, gambar yang ada di samping ini, gulungan dinamo diumpamakan oleh suplai AC 3 fasa dan suplai DC diberikan pada belitan yang berada di sisi rotor. Jadi, untuk suplai AC itu sebagai dinamo, sedangkan suplai DC itu nantinya bakalan diinputkan ke sisi rotornya. Kemudian saat suplai AC diberikan, maka belitan menghasilkan medan magnet yang berputar dengan kecepatan yang dikenal sebagai kecepatan sinkron. Sedangkan medan magnet yang dihasilkan oleh belitan stator dikenal sebagai rotasi. Untuk pemaparan selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, yaitu Irfan. Kecepatan medan magnet sinkron stator tergantung pada yang pertama yaitu frekuensi suplai, yang kedua jumlah kutub yang dililitkan pada belitan stator. Ya, kecepatan sinkron sendiri tergantung pada adanya penguncian magnet antara kutub stator dan rotor. Tetapi secara praktis hal ini tidak memungkinkan untuk kutub stator menarik kutub rotor dari posisi stasionernya. Pada kondisi penguncian magnet, motor sinkron tidak aktif. Untuk starting motor sinkron, pada gambar di samping, kita asumsikan kutub stator sebagai N1, yaitu utara, dan S1, selatan, yang berputar dengan kecepatan sinkron, di mana arah putar medan magnet antara NS arah jarum jam. Sedangkan rotor utara 2 dan selatan 2 diberikan suplai, maka kutub stator utara 1 dan selatan 1 berputar secara sinkron. Ketika dua kutub berbeda antara utara 1 dan selatan 2 atau utara 2 dan selatan 1 didekatkan satu sama lain, maka akan menimbulkan penguncian magnetis antara kutub stator dan rotor. Sebagai kutub stator yang berputar dan rotor yang bagian yang diam, maka rotor pengunci magnet juga akan berputar dengan stator masuk ke arah yang sama dengan kecepatan yang sama dengan stator. Ya, untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Ketika sumbu stator berada pada posisi sumbu magnet stator vertikal antara A dan B pada gambar di samping, pada posisi ini rotor diam. Dua kutub berbeda mencoba menarik satu sama lain. Ketika putaran berlawanan arah jarum jam,
dan kutub rotor mencoba memutar berlawanan arah jarum jam dalam kecepatan putaran medan magnet, stator yang berada dalam kecepatan sinkron, tetapi karena inersia dari rotor sebelum berputar berlawanan arah jarum jam, kutub stator akan mengubah setengah siklus supply berikutnya. Ya, yang berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Rasidan, silakan. Nah, untuk setengah siklus supply berikutnya, kutub stator bertukar posisinya dari N1 menjadi S1 dan S1 menjadi N1 lagi, akibat dari adanya penguncian magnetis antara dua kutub. Dari stator dan rotor mengalami torsi masuk searah jarum jam. Ketika medan magnet dan rotor mencoba berputar pada arah medan magnet, tetapi sebelum itu kutub stator merubah posisinya selama setengah siklus supply berikutnya. Hal ini membuat rotor menghentikan putarannya searah jarum jam dan karenanya tetap masuk. Ketika kutub rotor gagal berputar dengan kutub stator, maka akan ada pembalikan di stator kutub sebelum rotor memulai lagi. Perbedaan posisi sumbu magnet dan rotor mengalami perubahan yang cepat, sehingga membalikan torsi akan membuat rotor tetap masuk pada posisi awalnya. Meskipun kecepatan putar medan magnet stator sangat cepat, stator tidak bisa memutar rotor dari posisi awalnya. Hal ini disebabkan karena inersia rotor. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.